Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terbaru, kunci di pot, Amel tinggalkan jejak. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang, masih terus berlanjut. Kendati nantinya polisi bisa menyampaikan pengumuman nama tersangka, tidak dipungkiri saat Polda Jabar merilis sketsa wajah pelaku di akhir tahun 2021, hingga saat ini kasus Subang masih terus dipergunjingkan. Disebutkan ada hal menarik ketika Amelia Mustika Ratu disebut bukan target utama dalam pembunuh ibu dan anak di Subang. Ini bukan tentang bagaimana memenangkan sebuah perdebatan, tapi lebih mengarah ke arah mencari tahu, siapa pelaku yang sedang diselidiki Polda Jabar. Disebutkan, dengan fakta-fakta yang beredar selama ini, kemungkinannya sangat kecil mengarah ke arah itu. Namun, beberapa hal yang membuat pendapat itu muncul yakni, ada sejumlah kejanggalan seperti 3 alat komunikasi atau HP Amel hilang, sedangkan HP milik Tuti tetap ada. Pendapat yang menyatakan Amel bukan target, dianggapnya kurang pas. Dengan alasan, ada sejumlah saksi 3 hingga 5 orang yang berbicara di tanggal 17 Agustus tahun 2021, sekitar jam 12 malam di TKP. Yakni 3 sosok perempuan dan 2 sosok laki-laki di depan rumah TKP. Dugaan kuat, tambahnya, mereka terlibat dengan kasus pembunuh ini. Alasannya, keberadaan mereka malam itu berdekatan dengan waktu kematian pertama. Ataupun, mereka hanya ingin menghabisi Ibu Tuti. Sepertinya tak mungkin Amel akan diam saja. Itu menjadi alasan pendapat tadi jika Amel bukan target utama. Jadi Amel dan Tuti adalah sama-sama menjadi target, tuturnya lagi. Beberapa fakta tadi adalah perdebatan yang membuktikan dengan data-data tersebar di media massa. Hal lain dari pendapat itu yang menjadi analisisnya adalah beberapa pernyataan Yosef juga Yoris mengenai kunci rumah TKP atau akses masuk ke dalam rumah tersebut. Dari sini diketahui, tambahnya, Yosef memiliki 2 rumah, satu dengan Tuti dan satunya lagi dengan Mimin. Jelas Yosef bolak-balik di antara kedua rumah tersebut. Dan diketahui, kunci rumah yang dimiliki Tuti juga Amel, sering diletakkan di tempat-tempat tertentu, yang sebelumnya hanya bisa diketahui oleh Tuti, Amel dan Yosef. Misalkan disimpan di bawah pot, di atas lemari atau di atas pintu serta di tempat-tempat lainnya yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Artinya, di sini tidak bisa menutup mata bahwa temuan di lokasi kejadian atau TKP tidak ada kerusakan pintu, tidak ada kerusakan jendela pintu. Yang mengindikasikan bahwa si pelaku ataupun orang yang ada saat kejadian tersebut, mereka adalah orang-orang yang punya akses masuk ke dalam rumah. Ada beberapa kemungkinan, apakah yang melakukan eksekusi saat itu bukanlah orang-orang dekat, dalam tanda kutip dekat yang secara fisik. Artian dekat itu, bisa dekat hati, dekat fisik, dekat pikiran dan dekat sebagainya. Terus ada yang mengetahui letak kunci tersebut kemudian mereka membukanya.